ojek online 4.000, 40.000 atau 4.000 apa gimana? Bekasi kota Itu katanya. biasanya bener. Kan ngadain ini Kerawang gitu. 6 gagal. Katanya hari ini sama Senin. Saya semalam ada tamu ngobrol. Kabupaten Senin. 6 juga dia Di Dewa. Iya. gagal. Di mana? Repot kalau masa Bukan. Iya, repot. Jadi ini daya kendalinya repot kalau ada masa itu. Apal kayaknya nggak sanggup. Saya udah dapat duit cepet dapat gagal. Gagal. Iya. Ini apa? Nungguin. Kalau kerumunan massa gitu kan Giant Nah, deteksinya Giant sulit. detek sananya tuh katanya. Ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap yang kan ada yang punya kepentingan tertentu. Oke lah, misalnya kita marah, tapi apakah Gara-gara ekor. dengan alasan marah kayak itu kita boleh menjarah? Kan tetap Joget-joget tuh ya. Dia suling Iya kan? Masalah. Apakah karena marah segala macam terus berhak merusak fasilitas? Ya karena sih kan boleh. Ya, tidak boleh. Makanya ada isu yang menyatakan bahwa kok sekarang ramai di daerah-daerah, malah kan pecah. Kalau mau bersatu dari semua daerah, tumplak ke Jakarta. Kalau udah pusatnya DPR dibubarkan, daerahnya otomatis bubar gitu. Aktivis ya. Makassar Kalau parah, nggak ada dia dicari. parah. Makassar paling parah maksudnya. Daerah paling parah Makassar. Makassar dari dulu. Dari dulu ya, Makassar mah keras bener Makassar itu. Dari dulu juga kalau ada demo tentang apa, Makassar paling namanya Makassar. Makassar. Namanya Makassar. Bugis. Mahasiswanya radikal. Iya, bener. Bugis. Enggak yang kasar tuh orang Bugis. Makassar. Ini yang terkadang ya kita ini apa? Saya satu sisi kadang miris lihat di medsos itu loh. Saya masih sempat yang terakhir. Ya orang marah itu namanya marah. Rusak. Orang lagi Habis mau itu dilihat. marah lah. Gimana gitu loh. Live di TikTok bilang dimatiin nggak bisa. Jadi kan emang kepentingan kalau gitu. Awal lagi di stop. Kalau sekedar marah merusak masih mending. Semua aktivitas Nah ini setelah rusak, isinya dijahit kan. yang live di audio mau kan? Bukan jalan dirampas. Dirapat. Rampas aset. Undang-undangnya udah internasional. Media nggak ada yang nyari dia. Udah lah. Oh, Ayo bener dulu. ada yang jalanan. Tanggal 30 Cuma dilihat. Agustus itu kan. Iya. Udah lama ya. Terus nunggu-nunggu di sana kan lama kan. Udah. Kemarin Kami yang nyari. Rumahnya udah dijarah. Iya. Rampasan aset. Mana sih beritanya? Ada dong beritanya. Ada. Ini banyak di FB ya. banyak buang-buang Menyebar. sebar uang Di YouTube juga banyak. Sampai duitnya 1 koper. Di mana? di rumah Raya. Di Iya, belum ambil ada. Asal. Uang dikubur gitu. Iya, berangkatnya diambil. Ada yang Dia udah kabur. Yang jagain rumahnya. dihancurin. Masalah ini. Kalau saya sepintas ada videonya. Sampai bangka. Ada 2 itu rumah. Oh, Akhirnya kan sempat viral. janjian sama tetangga jangan dibakar aja. Itu pada dolar itu ya, dolar. Diambil banyak di Di FB. Asiknya aja mau mobilnya ya. Ya, tapi kan Tahunnya nggak malah semuanya anu, Pak. dulu Raffi Ahmad tuh suka ini ya. Video real. Orang Di FB ada di YouTube ada banyak. jam yang katanya 1 miliar lebih. Ya, di Harga rumahnya. Pokoknya jangan Iya, dibakar ya. semakin kita muak gitu loh. Iya. Semakin muak jadinya. Ada koper. Ada yang mau Iya. semalam ada Patung, live fotonya beritanya. kan mahal-mahal di bawah. Bukan. Diserbu. Cuma Berarti. Itu yang di Prio. Ini yang Yang di di Priok. beberapa orang nggak sampai dihancurin kayak duitnya ya. Karena kalau di Saloni. Priok dibakar lo tetangga semua cuma kan di ada lempar doang, lempar. di kampung. Ada beberapa orang bawa barang nggak tahu.
Mana orangnya yang ngumpet ya? Kalau Saroni mah kan ke Singapura. Tapi yang di bank lebih banyak deh. Salah dia. Ya ini ya yang masih kemarin kualifikasi ya. Udah, itu udah. Ya kita minta maaf belum permohonan maaf. Jadi rencana ini salah satu kali yang rencana. Kalau yang ibu-ibu perempuan itu Maksudnya ditinggal. malah Rakyat ditinggal lagi. Kayak ngeledek gitu malah kayak ngeledek. malah ngeledek. Ya tambah tanya tambah marah gitu. Tapi kita juga sih yang salah ya, kita yang milih. Nah, saya pingin nyampe itu sebenarnya. Nah, Ya kan nggak tahu dulu. Nih, kita nggak usah munafik. Saya jadi ingat Nabi itu pernah bersabda, Si Eko malah bikin rusaknya mentalitas kepemimpinan itu cerminan dari rusaknya mentalitas rakyat. Mohon maaf, itu kan artis. emang orang mau milih dia kalau tidak ada begini-begini? Baru dapat duit 3 juta Kita sehari. ya, walaupun kita bukan bagian pelaku ya, tapi sudah umum yang begitu tuh. Bikin gitu, kedak rakyat. Kita kalau mau jujur nih ya, tanpa mengurangi empati kita ke rakyat, bukan artinya kita real apa yang disampaikan Nabi tadi. 10 juta, Rusaknya 1 jam. kepemimpinan itu cerminan dari rusaknya rakyat yang dipimpin. Kemudian flashback sekarang ke zaman ini. Itu para pemimpin mau dicoblos, para anggota dewan dicoblos dengan apa? Serangan fajar segala macam. Mau nerima kan? Yang ada situ, ini yang saya tahu nih di perumahan sendiri. Kalau ada anggota dewan itu ditodong sama RT-nya sama warganya. Ngasih berapa? Konon anggota dewan DPR D doang gitu. Itu kecil-kecilnya modal 500 sampai 1 miliar. Lebih malah. Selama 5 tahun gaji sekian. Nyampe enggak? Kagak nyampe. Enggak balik modal. Akhirnya untuk balik modal dia memanipulasi laporan keuangan lah apalah. Ya tadi saya teringat dia. Semalam saya merenung, saya sempat lihat langsung ingat ke apa yang disampaikan Nabi. Rusaknya kepemimpinan itu cerminan rusaknya yang dipimpin, maksudnya rakyat. Itu terbukti orang rakyat mau disogok kok ketika anggota dewan itu dipilih. Jadi mohon maaf kalau kita mau jujur, ya kita harus bercermin bersama. Itu mereka kan terpilih karena lu milih. Ya, lu milih karena lu mau milih dia karena diginiin. Rusak kan mentalitas. Lah yang terpilih udah keluar modal gede. Kalau murni ngandelin gaji selama dia menjabat, itu nggak bakal nutup modal dia. Karena nggak mungkin bakal nutup modal dia, harus tutup modal ya dengan tadi korupsi segala macam. Akhirnya mohon maaf kalau kita ditarik benang jauh, rakyat juga ikut terlibat. Karena dia mau milih kalau di itu. Nggak saya teringat semalam tuh, iya Nabi pernah bersabda begitu. Rusaknya kepemimpinan itu cerminan rusaknya yang dipimpin, artinya rakyat. Oh iya benar begitu kali. Cuman bedanya mentalitas rakyat umumnya itu kan, mohon maaf nih, kefakiran itu mudahnya orang tersulut emosi. Ya. Ini misalnya betapa marahnya kita melihat kemewahan mereka. Ya kan ya? Padahal kalau kita mau jujur, lah harta-harta dia. Walaupun dengan cara apa mereka mencapainya itu kan urusan dia. Ngapain kita marah gitu? Kalau kita mau kembali ke diri lah ya. Lalu kemudian kan dia begini-begini. Nah, yang milih dia siapa? Lu lupa kan? Akhirnya kembali lagi. Jadi kefakiran, kemiskinan itu memang mudah memantik emosi. Orang kalau nggak punya itu mudah banget emosinya. Udah tersinggung. Ya. Kalau perut lapar, Kalau lapar pokoknya liar banget. Ya pokoknya lapar liar. 9 nanti kita nyoblosnya semua. semuanya coba saja. Mestilah. Jangan dikosongin. Kalau dikosongin mah nanti dimanfaatin. Dimanfaatin sama mereka. Maka saya ingat banget kalau kita flashback sejarah tahun bagaimana dulu seorang presiden yang berani membekukan DPR, Gus Dur. Tapi sayangnya beliau ketika memproklamirkan dekret presiden yang membekukan DPR, apa yang terjadi? Semua partai politik mendemo beliau. Mohon maaf, gobloknya lagi mahasiswa ikut terjun untuk
tidak sepakat dengan keputusan Gus Dur. Karena sebaliknya rakyat yang Iya. bubar DPR. Andai dulu mahasiswa pun ikut mendukung, mungkin sekarang tidak ada anggota parlementer DPR, nggak ada. Nah itu makanya saya kalau ingat ya kadang miris tapi ketawa. Ya lihat mahasiswa itu. Lah lu yang melengsarkan Gus Dur kan kalian juga. Ketika Gus Dur dekret presidennya tentang pembekuan DPR. Berarti Gus Dur udah tahu kalau itu. Lah udah tahu Gus Dur. Kan pernah di wawancara di Kick Andy ya. Gus kenapa mau membubarkan DPR? Ya kan itu ibaratnya lumbung padi. Kan gitu kata Gus. Namanya lumbung padi ya ada yang namanya tikus mah. Tapi kan tidak harus dibakar lumbungnya, Gus. Masalahnya itu tikus sudah menguasai lumbung. Iya. Kalau tikusnya 1-2 mah masih gampang. Lah ini tikusnya udah penuh. Udah hampir semua tikus gitu. Itu logikanya Gus Dur. Nah kan terbukti. Sekarang terbukti. Dan sayangnya waktu itu ya Gus Dur karena orang terlalu pintar itu nggak baik. Benar. Orang terlalu pintar pikiran ke depan itu nggak baik. Karena orang tidak menangkap gitu loh. Orang salah paham. Karena tidak sampai pemikirannya orang salah paham. Wah ini nggak benar kepemimpinan. Lengserin. Ya akhirnya ya kan orang kalau terlalu pintar itu langkahnya udah jauh. Kita baru sekarang. Iya ya kenapa nggak dari dulu? Telat. Sekarang udah guritanya terlalu kuat. Sehingga untuk membubarkan atau membekukan DPR ya perlu, kalau bahasa zaman dulu ya perlu reformasi. Bila perlu revolusi. Nah kalau revolusi kan jatuh korban pasti. Coba kalau dulu Gus Dur ketika menyatakan itu. Masalahnya kan ini kan dewan sama eksekutif itu Iya, gurita banget. banyak menjadi oposisi. Jadi apa yang diminta eksekutif dewan untuk PPN naik sekian persen. Dan biang masalah. Saya kadang kasihan sama Pak Prabowo tuh kasihan. Beliau punya integritas tinggi sebenarnya. Tapi kan sisi negatif dari sistem demokrasi begini. Dia akan pekewu merasa tidak enak ketika ia berkoalisi untuk membangun kekuatan. Nah ketika berkoalisi berbagai partai untuk membangun kekuatan. Kenapa membangun kekuatan? Karena akan ada oposisi. Nah sayangnya ketika membangun koalisi berbagai partai politik kan nitip orang. Tolong dong jadiin menteri. Kan gitu. Emang kapasitasnya bener. Nah, kalau udah titipan mah gak enak. Kalau kagak dikasih, ya dia dukung gua kan itu. Belum tentu kapasitasnya bener gitu. Kesialan kedua yang kadang kasihan sama Prabowo itu oposisinya terlalu kuat. Prabowo itu lawannya terlalu kuat. Siapa oposisinya? PDIP. PDIP itu secara politik terlalu kuat. Sementara makanya dari awal sudah ada pengamat politik itu awal-awal Prabowo terpilih itu ada yang sempat ngomong gini. Sepertinya kelak Prabowo memimpin menjabat presiden akan berat. Karena yang beroposisinya partai besar. Ya namanya oposisi walaupun secara formalitas di atas kertas bahasanya pengendali kekuasaan. Tapi kan ketika iri dengkinya lebih mengedepankan bagaimana cara menjatuhkan kan ini. Nah sekarang anggota dewan dimanapun parlementer ini yang paling besar keanggotaannya di sana itu adalah partai-partai besar. Sekarang kalau mau jujur itu anggota parlementer, anggota dewan dari mana paling banyak? Ya dari oposisi, dari PDIP yang paling banyak. Iya, jadi presiden itu ketika mau membuat kebijakan dijegal lagi. Karena kan pengesannya di mereka. Misalnya presiden punya urusan gini, buat kebijakan ini. Ini oposisinya menguasai parlementer, dan dijegal. Itu repot loh gitu. Kasihan kadang. Tapi sekarang udah PDIP udah mencair.
kadernya udah dilepas, stop. Tapi ya gitu. Ya tidak semudah itu juga. Di daerah-daerah Jadi ini bergaining gitu kan. ya begini. Hasilnya berapa? Ya setelah itu juga politis. Agar kan kadang dalam sebuah keluarga sendiri kekejaman itu berlaku untuk mengamankan kehormatan harus dikorbankan salah satu. Jadi demi menjaga kehormatan partai, udah apa? Hidup daripada hancur partai, hancur citranya maksudnya. Sebagaimana dulu SBY mengambil sikap, daripada Demokrat hancur namanya, Ciduk anak Subandingrum, Ciduk Andi Malarangeng, itu kan anak emas semua loh itu. Ya, tokoh besar semua dalam Demokrat demi menyelamatkan citra Demokrat, apalagi sebagai partai penguasa. Itu penting. Ini baru ini saya ngomong politik panjang lebar gara-gara yang lagi viral, lagi ramai. Sekarang ini kondisi sekarang ini tidak ada Gak mungkin kosongan, selalu ada aktor di balik layar. Ada orang itu berani menyebutkan otaknya tuh Hendro Peno. Mantan bini dia. Iya. Apa yang bilang udah berhenti kan, udah tua orang kita udah dengan aman. Dia bilang itu dibaca kan kita balik lagi ke awal Rosso kan tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah kan. Nah, kalau dia jatuh si Prabowo yang dia mengangkat aja tuh Gibran. Iya, wakil naik otomatis. Ini hati-hati. Udah Hendro Peno ganti aja, kamu udah tua. Rakyat berpindah kita mungkin keberanian masyarakat yang nggak ada Kalau nggak ada backing, kayak pemilihan apa tuh kalau nggak ada pemilihan hukum gitu nggak ada. kayak ini, Zat. Kayak sekarang nih viralnya di daerah-daerah. Loh itu kan sebenarnya memecah tujuan utama. Ya bukan saya ngebela kepolisian maksudnya. Ini kenapa kantor polisi yang diserang? Oke, karena rasa marahnya rekan ojol yang sampai meninggal, oke. Cuman kan sekarang hampir ke daerah-daerah. Kantor kepolisian, kantor DPRD. Itu saya khawatir. Ini sengaja disetting. Khawatirnya ini disetting untuk memecah konsentrasi. Lah kan konsentrasi awalnya pusat. Mohon maaf kalau kita kalau bicara reformasi atau revolusi kasarnya. Mohon maaf. Walaupun ya kita berharap jangan sampai. Misalnya hancurkan gedung DPR misalnya gitu. Sehingga semua para tokoh bersepakat karena ini sudah chaos, bekukan DPR. Tujuan utamanya kan itu. Kalau pusat udah beku mah, ilok di daerah DPRD masih ada. Ya kan? Maksudnya gini, kenapa sekarang kok nyebar ya? Coba kalau konsentrasi, ini semua daerah-daerah yang lagi semangat digiring semua ke Jakarta, tumplok. Nggak chaos tuh, DPRD, gedung DPR maksudnya. Nah sekarang kayak ada settingan untuk memecah tadi, memecah konsentrasi. Jadi di daerah. Iya, nah akhirnya kan yang di pusat kurang rame. Coba kalau semuanya ada korlap, kalau bahasa korlapnya, tiap daerah ditentukan hari berangkat, tumplak semua di sana. Apa nggak mikir para pemimpin kalau udah begitu? Chaos sekalian di sana. Iya makanya kayak itu tuh maksudnya. Bayangin 98. Kalau 98 kan ada daerah dulu Kalau mana ya? daerah ke Jakarta kan. Kalau sekarang balik ke Jakarta, Jadi malah pecah jadinya. Pecah. Mengalihkan ini Iya, mengalihkan. ke polisi malah. Jadi bukan ribut ke DPR. pemicu aja jadi Pemicu. tapi Pemicu bener. polisi itu karena itu tujuannya itu. Jadi ekspresi. Enggak kayak 98 begitu saksi. Ya kayak saksi. Itu udah di setting
Nah, caranya Memecah. ada. Kalau hanya demo-demo nggak ada pemicu, nggak kayak Pantai Sakti ya, tembak. Membuyarkan konsentrasi. Maka mohon maaf misalnya kalau ada video viral kayaknya sih video lama itu yang polisi itu mungkin keluar dari. Saya kadang ya Allah, ya kita kesel sama polisi ya. Cuman begini, oke kita kesel sama oknum yang bejat jahat, tapi ketika personalitas dia bertugas, dia juga punya keluarga anak istri gitu. Dia ya tugas. Sebagaimana misalnya nih, kalau kita dalam suasana perang, katakan dulu misalnya Indonesia berperang melawan Belanda. Bagi pihak Belanda yang gugur itu pahlawan, ya kan? Ya kan ini? Penjajah itu kata kita. Tapi misalnya ada tokoh saat itu berperanglah Belanda dengan Indonesia. Yang gugur panglimanya itu dianggap pahlawan kan? Atas dasar tugas. Ya artinya secara personalitas itu ada nilai yang beda. Ya kita tidak menyalahkan 100% apa orang, mereka juga tugas. Kok bisa sepanas itu? Lah dalam suasana lapangan mah mudah banget orang emosi. Kayak contoh, ada yang menganalisa disesalkannya kenapa Brimob yang Barakuda itu kan kalau kita lihat videonya itu kan nabrak, sempat berhenti kan? Iya. Sempat berhenti. Mundur. Nah, logika kita nih yang sehat, yang tenang, dan tenang, kan mundur, banting setir ke kiri gitu. Iya. Sayangnya, ya kita berusaha lihat videonya, dia udah berhenti kok. Baru berhenti, pada teriak digeruduk, orang panik. Ya panik lah. Yang kayak saya bilang tadi, kalau tenang sih, nah orang lagi begitu kan panik pikirannya. Sehingga gimana caranya? Yang bawa mobilnya ya Pak. Iya kabur. Tapi ada di medsos juga dengan benar-benarnya tuh jadi kayak ada perintah Pak. Gimana ini tabrak. Seperti ada perintah dari komando. Supaya ada bahan gitu. Oh, ini dalamnya itu ada itu juga, ada kombes nih. Oh di mobil itu? Iya. Jadi nggak sendiri gitu. Ada itu, Jadi kan tergantung perintah. ada itu, ada perwiranya. Dikat itu Itu yang disesalkan. Pak Prabowo sendiri juga menyesal. Itu yang analogi kita tadi, udah sempat berhenti kok, sempat berhenti. langsung dapat ngarang pasti dia menghina kan. Iya. Itu orang Itu yang lagi udah ditangkap yang pakai sarung itu di belakang udah diingetin sama media kan jangan pukul Pak, jangan dipukul lagi mati. Ada itu videonya itu, ya mati kan. Ajaknya itu mematikan bukannya melumpuhkan itu. Anak muda seumuran sekolah, dia kayak sarung, pakai sarung, tangkap bukan dinaikin ke brimob tuh motor. Nah itu bukannya diamankan malah dihajar dari belakang, mati itu. Padahal udah di media udah bilang, Pak jangan dipukul ya Pak, jangan dipukul Pak ya. Kan banyak yang nyolot tuh banyak. Iya. Malah dihajar, mati. Mukulnya bukan ini gitu, bukan badan itu. Mukulnya Kepala kali. Ini biasa dulu hati. kalah itu. Ya, pakai pukul kayak gitu. Kalau mentung begitu mah paling-paling benjol gitu kan ya. Ini mah Nah, itu yang bikin masalah. iya yang bikin memantik itu. Jadi aparat juga bermain juga. Ya artinya tadi sengaja disetting begitu. Kayaknya demo peran polisi yang masa. Ini polisi ada yang kayak patah, dia kasih videonya. Polisi kayak ini kan. Ya intel kayak gitu tuh. Ada kan penyusup. Iya, misalnya ada dia kan Satu-satunya kepala Muhammad negara. Terus Sigit ganti, terus gitu ya. Ganti sama yang Prabowo aman. Ya segitu secara politis tuh berbeda. Masih emang Jokowi. Iya. kalau Emang ini apa sih Senang dia malah? kalau Itu mungkin ya. iya nanti naik yang nomor 2 itu. Kalau turun naik ke Sigit berarti. Ya secara konstitusi ya begitu.
ketika apapun alasannya presiden mundur, ya wakil yang naik. Itu khawatirnya mengarah ke sana. Makanya sebenarnya grup Solo itu masih kuat. Yang masa gimana mau jalannya kemana pemerintah sih Prabowo ini masih desti. Itu aja. Bahkan kan ada yang berani itu ngomong di atas. Sedikit harus diganti, berebut. Endo di hadapannya kan grup Solo. Mestikan, keluar. Rakyat pengen aman, pengen tenang. Oh ngomong gitu orang. Iya, dibaca terus. Making itu kan dia, kingmakernya kan dia. Itu orang Itu kan European udah. mantan ketua BIN. Dia juga tokoh dunia, mantan Dia petinggi militer, itu mantan ketua BIN. Ini udah jam tengah 7. Tapi yang pasti saya mengambil hikmah dari pagi ini. Emang udah watak manusia ya, ngobrol begini tuh lebih seru dan lebih khusyuk daripada ngaji. Karena emang nafsu itu mengarahnya ke sana. Kalau dibawa ngaji ngantuk bawahnya. Tapi obrolan begini, Asik. saya pribadi melek bener gitu loh. Ada lagi rame Ustaz. Karena bawaannya membawa perasaan emosional. Kalau ngaji kan bawaannya kalem, saking kalemnya ngantuk. Pulas dah. Jangan di video itu. Nanti kalau update yang diciduk pertama sih ya, apalagi tuh mengarahnya kemana? Kata intelijen, biasanya tokoh itu yang sorotannya lebih utama lah ke sini. Nah, pulang dari sini ada yang nyiduk kita. Sama pengurus. Sama seksi ubud dia. Majlis Talim mulai membahas politik. Obrolan pagi. Dari cari-cari utama Pak Asmat itu. Ya paling ketika ada yang klarifikasi saya lemparin. Saya kan diminta DKM. Saya boleh. Tapi orang berikutnya yang kena tukang syuting. Karena yang paling tahu tukang syuting. Nanti Mas Mat nanti kalau ada mobil ini. Maka sebenarnya saya dari dulu tuh paling malas ngobrol politik tuh paling malas. Ini juga kadang ngikutin suasana lagi rame juga. Karena gini kalau ngobrol politik misalnya kita terlalu nampak banget, apalagi kecenderungan terhadap figur. Lah iya kalau semuanya bersepakat dengan kita. Lah kalau kagak lagi renggang kan gak enak. Silaturahim terganggu. Ya kalau udah pada dewasa, kadang masyarakat kita kadang belum siap dengan perbedaan. Itu dia. Masa dari dulu tuh beda dibilangin iya, musuh. Ya kata yang paham beda itu. Allahu Akbar. Salam. Kapan kunjungan? Udah gak ada yang dikunjungi lagi? banyak. Amin, amin. Berkah. Ustaz. Casting demonya. Segala kulkas digotong-gotong. Jadi ikut demo nih. Semalam ada tamu yang ngajak kalau kita orangnya serakah kali ya. Semalam ada tamu yang ngajak.